Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan berkahnya agar kita bisa berkumpul bersama di hari ini. Tidak lupa juga kita curahkan salam serta salawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Maka dari itu mari kita buka acara ini dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad dan Paman Abbas oleh anak-anak Madin Anuja. Lalu pembacaan puisi oleh Sabika. Maktal yang dibacakan oleh Kakak Durang Fatimiyah dan ikrar oleh Ustazah Fatimah Al-Jufri. Lalu ziarah oleh kepada Jemaah Alawiyah. Baik. Pembacaan tilawatil Quran oleh Bapak Syekh. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Selanjutnya adalah maktam yang akan dibawakan oleh anak-anak Madin Al-Hijjah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ya Syahid, ya Madlum, ya Imam, ya Husain. Ya Syahid, ya Madlum, ya Imam, ya Husain. Ya Syahid, ya Madlum, ya Imam, ya Husain. Inilah Husain, cucunda Nabi selain Husain tiada lagi. Ibunya syahidah dengan luka hati, abahnya syahid ditikam belati. Abahnya syahid diracuni. Ini Al-Husain seorang diri. Ya Syahid, ya Madlum, ya Imam, ya Husain. 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 Inilah rangka mirip Rasulullah, pemuda surga, kekasih Allah, umat termulia, Ali Asadullah, adik tercinta, Hasan Hujatullah, punggungnya dipasang puluhan tombak, dicincang-cincang ratusan pedang. Ya Syahid, ya Madlum, ya Imam, ya Husain. Ya Syahid, ya Madlum, ya Imam, ya Husain. alias persembahan terberat. Langit merah, bersenandung pilu duka membuncah, memekik tangisan putri-putri Zahra.
bahwa waktu perpisahan telah tiba. Dia akan pergi bersama Al-Asghar meninggalkan kami. Bagaimana tak menyakitkan melepas bayi yang masih 6 bulan. Ya Allah, saksikanlah bayi yang selama ini kujaga berpulang sudah. Yang kuminta hanya setetes air, namun mereka membuat air mata mengalir. Ya Allah, alangkah beratnya perpisahan ini. Telah merelakan putraku pergi. Di tangan ini bersimbah darah. Hatiku pun tersayat berdarah. Wahai Allah, menangislah meratapi kebukaan seorang ayah yang ditinggalkan oleh putranya dalam haus serta dahaga. Wahai Allah, merataplah betapa memilukan peristiwa saat harus katakan pada sang ibu bahwa adik kecilmu meraih syahadah. Assalamualaikum. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda di cekik rasada. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda di cekik rasada. Kehausan yang kini tengah ku rasakan kan membunuhku, duhai paman. Air darimu ku harapkan. Kehausan yang kini tengah ku rasakan kan membunuhmu, duhai paman. Air darimu ku harapkan. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda di cekik rasada. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda di cekik rasada. Kau berangkat, jadikan air kan kau dapat. Hingga kini dirimu tak terlihat, lalu pada siapa ku berharap? Engkau berangkat, janjikan air kan kau dapat. Hingga kini dirimu tak terlihat, lalu pada siapa ku berharap? Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda di cekik rasada. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda di cekik rasada. Duka Sukaina, tangis Ruqayyah, jeritan Safiyah. Di dalam kemah harapkan paman, bawa air dalam kirban. Duka Sukaina, tangis Ruqayyah, jeritan Safiyah. Di dalam kemah harapkan paman, bawa air dalam kirban. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda di cekik rasada. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu
jeritan dan tangisanku. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Mereka tak tahu bahwa paman yang ditunggu-tunggu jasanya telah berbujur kaku, tak mungkin lagi bertemu. Mereka tak tahu bahwa paman yang ditunggu-tunggu jasanya telah berbujur kaku, tak mungkin lagi bertemu. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Sokor permata hati, tak menangis lagi. Di pangkuan Ali dini nabobokan, di ayunan berusaha untuk ditidurkan. Di pangkuan Ali dini nabobokan, di ayunan berusaha untuk ditidurkan. Bising perang kehausan tak menenangkan, bising perang kehausan tak menidurkan. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak kehausan lagi. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak menangis lagi. Imam Hussein bawa Ali di kerumunan, barangkali ada hati belas kasihan. Imam Hussein bawa Ali di kerumunan, barangkali ada hati belas kasihan. Jiwa Hussein lihat Ali serasa terguncang, bayi kecil tak berdosa beri kehausan. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak kehausan lagi. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak menangis lagi. Sungguh Hussein tak menduga dan tak mengira, jika musuh akan tega bunuh bayinya. Sungguh Hussein tak menduga dan tak mengira, jika musuh akan tega bunuh bayinya. Panah tajam dan bercabar menggoyak lehernya, bayi Hussein tersembelih di pangkuannya. Ali Asghar permata
Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak menangis lagi. Darah Ali yang menyembur dari lehernya oleh Husain, ia tampung di dua tangannya. Darah Ali yang menyembur dari lehernya oleh Husain, ia tampung di dua tangannya. Karena bumi di Karbala tak sanggup terima darah Ali dihamburkan di telan angkasa. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak kehausan lagi. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak menangis lagi. Suara Husain menjerit lirih pada Tuhannya, dengan darah di tangannya ia pun berkata. Suara Husain menjerit lirih pada Tuhannya, dengan darah di tangannya ia pun berkata. Wahai Rabbku, cukuplah sudah persyaratanku untuk bisa beri syafaat pada umat kakekku. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak kehausan lagi. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak menangis lagi. Bidadari telah menina bobokan, bidadari telah menimang-nimangnya. Bidadari telah menina bobokan, bidadari telah menimang-nimangnya. Ali Asghar datang dicekik dahaga, Ali Asghar disambut penuh duka lara. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak kehausan lagi. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak menangis lagi. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak kehausan lagi. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak menangis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai malam yang memeluk duka, duhai bumi Karbala yang menyimpan darah suci para syuhada, dengarlah ratapan ini, ratap dari hati yang rindu kepada tangis seorang bayi. Tangis yang tak sempat dijawab dunia, tangis yang dijawab dengan anak panah berdarah. Kami datang membawa duka atas seorang bayi yang tak berdosa, yang tak mampu
bicara, namun menjadi khutbah paling fasih di Karbala. Wahai para pecinta, mari kita buka lembaran luka ini. Mari kita kenang jeritan bayi surga ini. Angin Karbala bertiup diri. Langit menghitam seakan turut bersedih. Debu-debu berterbangan di atas tanah suci yang telah disiram darah para syuhada ilahi. Setelah para pemuda dan para pengikutnya menjadi syahid, Imam Hussein akhirnya mempersiapkan diri untuk mengorbankan jiwa dan raganya demi penuntasan hujjah untuk terakhir kalinya. Beliau berkali-kali meneriakkan pertanyaan, adakah seseorang yang melindungi kehormatan Rasulullah dari bencana ini? Adakah orang bertauhid yang takut kepada Allah berkenan dengan kami? Adakah orang yang akan menolong permohonan kami demi keridhaan ilahi? Teriakan Imam Hussein ini mengundang jerit tangis kaum wanita yang masih harus beliau lindungi. Beliau berteriak lagi, adakah orang yang menyisakan rasa belas kasih? Adakah seorang penolong? Alhamdulillah yang suruni. Ali Zainal Abidin As-Sajjad, putra beliau satu-satunya yang sedang sakit keras dan tak berdaya, berusaha bangkit dari pembaringannya dan berteriak, Aku siap, apakah mengorbankan jiwa untukmu ya Aba Abdullah. Dengan tubuhnya yang lemas, Ali berusaha meraih pedang. Namun lepengan besi itu masih sangat berat untuk tubuhnya yang nyaris tanpa tenaga. Pemuda ini lantas meraih tombak, satu-satunya senjata yang baginya justru lebih menyerupai untuk menyanggah tubuhnya yang lunglai. Dengan sisa-sisa tenaga, dia mencoba beranjak menuju gerombolan musuh. Namun Imam Hussein tidak membiarkannya berperang dalam kondisi seperti itu. Beliau memerintahkan Kulsum untuk mencegahnya. Namun As-Sajjad menolak. Biarkan aku yang menolongnya. Imam Hussein akhirnya turun tangan sendiri untuk mencegah dan membawanya kembali ke pembaringan. Lalu Imam berkata, tenanglah putraku, tetaplah kamu di sini. Biarkan aku sendiri yang akan menghadapi pedang, sedangkan kamu cukuplah menanti belenggu. Putraku, kamu harus kembali ke kampung halaman di Madinah. Sampaikan salamku untuk pusara kakekku Rasulullah, ibuku Az-Zahra, dan saudaraku Al-Hasan. Sampaikan salamku kepada saudariku Fatimah. Sampaikan salamku kepada para pengikut kita, dan katakan kepada mereka, ayah ibu berkata, aku berharap kepada kalian untuk mengingat bibirku yang kering kehausan jika kalian hendak meneguk air. Dan menangislah kalian, dan jangan kalian lupakan keterasingan dan syahadaku saat kalian bicara tentang keterasingan seorang syahid. Salam atasmu, wahai Aba Abdillah Hussein. Salam dari kami para pengikutmu atas engkau yang telah menumpah darah sucimu di jalan Allah. Di saat-saat terakhir itu, Imam mendatangi tenda satu persatu. Beliau panggil satu persatu anak beliau
Beliau meminta mereka untuk tabah dan sabar. Hai para pelupur hatiku sekalian, tutur imam penuh harap, Allah tidak akan berpisah dengan kalian di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, dunia ini tidaklah abadi, akhiratlah tempat persinggahan yang abadi. Imam Husain kemudian melupakan segala rahasia imamahnya kepada putra yang telah mewarisi kepemimpinannya, Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Imam Husain lalu berkata, pusaka para nabi, wasi dan tidak suci aku serahkan pada Ummu Salamah, dan semuanya akan kuserahkan kepadamu sepulangmu dari Karbala. Imam Husain lalu mendapati adiknya Zainab Al-Kubro dan meminta diambilkan gamisnya yang sudah lama dan rusak. Dengan wajahnya yang dipenuhi sketsa penderitaan dan cita-cita, Hadrat Zainab mencarikannya, kemudian menyerahkannya kepada imam. Beliau mengenakannya. Setelah sebagian beliau menyerahkannya kepada imam. Setelah sebagian beliau sobek, kemudian ikatkan kuat-kuat sebagai tali yang mengikat gamis itu dengan tubuhnya, agar tak mudah lepas atau dibuka oleh orang lain. Gerakan sang imam yang diiringi oleh ratapan dan tangisan anggota kerabat. Seiring dengan jeri tangis bayi mungil Adi Asghar, putra beliau yang masih berusia 6 bulan. Bayi itu menjerit-jerit menahan dahaga. Setelah sekian lama tidak mendapatkan air susu dari ibunya. Ibunya yang juga sudah lama tercekik kehausan, tak tega melihat tangisan itu. Imam meminta putranya yang masih bayi itu supaya diberikan kepada beliau. Bayi itu diserahkan kepada beliau oleh seorang wanita bernama Fandator. Beliau meraih bayi itu lalu menciuminya sambil berucap, alangkah celakanya kaum ini sejak mereka dimusuhi oleh kakeknya. Bayi bernama Ali Al-Asghar itu beliau bawa ke depan barisan pasukan. Ia bawa beliau ke depan barisan pasukan musuh dan memperlihatkannya kepada mereka untuk menguji adakah mereka masih menyisakan jiwa dan perasaan mereka sebagai manusia. Beliau berucap kepada Allah, ya Allah, hanya inilah yang tertinggal dariku, dan jiwanya pun rela aku korbankan di jalanmu. Beliau lalu menatap ke wajah manusia durjana di depannya itu. Bayi berusia 6 bulan beliau junjung sambil berseru, hai para pengikut Abu Sufyan, jika kalian menganggapku sebagai pendosa, lantas dosa apakah yang diperbuat oleh bayi ini, sehingga setetes air pun tidak kalian berikan untuknya yang sedang mengerang kehausan? Sungguh biadab, tak seorang pun di antara manusia durjana itu yang tersentuh oleh kata-kata beliau. Ia terjadi justru keganasan yang tak mengenai sama sekali rasa kasih sayang dan hormat insaniah. Seorang berhari serigala bernama Harmalah bin Kaya Al-Asadi yang diam mencantumkan pangkal anak panahnya ke tali busur, lalu menariknya kuat-kuat tanpa ada komando. Benda yang ujungnya runcing melesat ke arah Bayi Al-Asghar. Sepecah detik kemudian bayi itu menggelepar di atas tangan Imam Husain. Imam Husain tak menduga akan mendapat serangan sesadis itu, sehingga tak sempat berkelit ataupun melindunginya dari apapun.
Beliau tak dapat berbuat sesuatu hingga bayi itu diam tak berkutik. Setelah anak panah itu menembus lehernya, Ari Al-Asghar telah menemui ajangnya dalam kondisi yang mengemaskan. Darah segar muncul pada lehernya hingga menggenang telapak tangan ayahnya. Dengan demikian, lengkaplah penderitaan Imam Husain. Dengan hati yang tersayat-sayat, beliau melangkah kembali ke arah perkemahan. Beliau menggali lubang kecil untuk tempat persayangan jasad Ali Al-Asghar. Dari langit beliau mendengar suara bergema, biarkanlah dia kubur wahai Husain. Sesungguhnya di surga sudah menanti orang yang akan menyusuinya. Imam menghampiri perkemahannya untuk mengucapkan kalimat perpisahan terakhir. Dalam hal ini kepada putranya yang sedang sakit as-sajjal, beliau bertutur, "Putraku, sampaikan salamku kepada para pengikutku. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Yahud telah gugur seorang diri. Maka ratapilah dia. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Wa ala al-arwahi allati halat bifina'i. Alaika minni salamullahi abadan. Ma bakitu wa bakiyat laylu wan nahar. Wa la yaj'alahu Allahu akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain." Ala Nabi wa alaihi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah Bismillah wa billah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa bi Ali ibni Abi Thalib wa bi Ali bin